Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di hari Kamis 7 September 2023. Dengan hati yang haus akan firman Tuhan, mari kita terima renungan yang berjudul Penjaga Musim Semi. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus 16 ayat 17-18 dan Filipi pasal 2 ayat 3b. 1 Korintus pasal 16 ayat 17 dan 18 demikian bunyinya. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus dan Akhaikus karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Filipi pasal 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ada seorang tua yang tinggal di hutan sebuah desa di lereng bagian timur pegunungan Alpen, Austria. Orang tua itu sudah lama bekerja sebagai penjaga kebersihan. Tugasnya adalah membersihkan dedaunan dan kotoran dari mata air dan sungai yang mengalir di desa mereka. Pemerintah membayarnya untuk pekerjaan tersebut. Dengan setia dan tanpa banyak bicara, ia berpatroli di bukit-bukit, membuang daun, ranting, dan cabang-cabang pohon, serta lumpur yang menghambat aliran air. Lama-kelamaan, desa itu menjadi tempat yang dikenal banyak orang dan menjadi salah satu tempat berlibur. Angsa yang anggun nampak berenang di aliran air bening, tanah pertanian dengan irigasi alamiah, berbagai usaha dan restoran semakin memperindah pemandangan dengan lampu-lampu aneka warna. Tahun-tahun berlalu dan di suatu sore pemerintah desa mengadakan rapat tahunan. Ketika mereka meninjau kembali pengeluaran selama ini, salah seorang memperhatikan adanya uang yang dibayarkan untuk seorang penjaga kebersihan di musim semi. Siapa orang itu? Mengapa kita terus membayarnya dari tahun ke tahun? Kita tidak pernah melihatnya, bukan? Kita tidak memerlukannya lagi, katanya. Maka mereka pun sepakat untuk tidak lagi mempekerjakan orang tua tersebut. Selama beberapa minggu memang tidak ada sesuatu yang berubah. Di awal musim gugur, dedaunan mulai berjatuhan ke dalam air. Demikian pula ranting-ranting kecil yang kemudian mulai menghambat aliran air. Di suatu sore hari, seseorang melihat seekor rusa kecil di pinggir sungai. Tetapi beberapa hari kemudian, air sungai yang tadinya bening mulai nampak keruh. Minggu berikutnya, tercium bau yang tidak enak dari air sungai. Angsa-angsa yang indah meninggalkan sungai dan penyakit mulai melanda penduduk desa. Pemerintah desa mengadakan pertemuan mendadak. Menyadari keputusan mereka yang salah beberapa waktu lalu, mereka kembali memanggil dan mempekerjakan si penjaga musim semi. Dalam waktu beberapa minggu, air sungai bersih seperti semula dan segalanya kembali berjalan lancar seperti sebelumnya. Saudara-saudara, terkadang kita salah dalam menduga dan gegabah dalam bertindak. Ada orang-orang yang kita pandang tidak begitu penting kehadirannya dan apa yang ia kerjakan. Mungkin juga kita pernah meremehkan seseorang dengan berkata, tanpa kamu pun saya bisa mengerjakan semuanya. Segalanya akan tetap berjalan dengan baik. Melalui kisah di atas kita belajar untuk menghargai setiap orang dan apa yang sudah mereka lakukan. Masing-masing kita memiliki kelebihan. Jadi janganlah suka meremehkan orang lain. Bukankah Tuhan juga mengingatkan agar kita memandang orang lain lebih penting daripada diri sendiri? Keragaman, keahlian akan semakin memperkaya sebuah karya. Karena itu, marilah kita belajar untuk menghargai dan menganggap penting setiap orang. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita sudah banyak membaca firman Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin kita memiliki hati dan sikap seperti Yesus yang menghargai setiap orang. Tidak peduli orang itu kaya atau miskin, orang dewasa atau anak kecil.
Tuhan menghargai semuanya, terutama Tuhan menghargai pribadi kita. Itu sebabnya kita ditebus dari dosa dan kebinasaan oleh pengorbanan Yesus di atas salib. Begitu berharganya hidup kita ini di mata Tuhan. Marilah kita memberikan penghargaan kita kepada setiap orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu dan belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih untuk orang-orang yang Engkau tempatkan di sekeliling kami, mereka yang membantu kami, bekerja sama dengan kami untuk menghasilkan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Berikan kepada kami hati yang penuh kasih dan menghargai orang lain, walaupun mereka lebih rendah dari kami, tetapi kami ingin supaya di mata Tuhan kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan gegabah mengambil keputusan, karena terkadang kita baru menyadari pentingnya seseorang setelah ia pergi. Bertindaklah dengan bijaksana. Tuhan memberkati kita semua. Amin.